Innallaha yuhibbu min ibadihi al-atqiya al-akhfiya. Termasuk wali tingkatnya tinggi adalah al-atqiya al-akhfiya, yang tersembunyi. Idza hadaru lam yu'rafu, jika ada enggak ada yang tahu kalau itu wali. Wa idza ghabu lam yuftaqadu, kalaupun pergi pun enggak ada yang mencari. Sebetulnya pendidikan yang penting itu bukan kita melihat ke sana, melihat ke diri kita sendiri. Bagaimana kita membangun husnudzan, mungkin di kiri kanan kita adalah waliullah. Kita berprasangka baik kepada orang yang ada di kiri kanan kita. Mungkin dia adalah waliullah. Adapun ciri-ciri umum waliullah adalah orang yang dikatakan, difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi, ana yadahu allati yabtisu biha. Yang dikatakan, aku tangannya untuk memukulnya, aku matanya untuk melihatnya, aku kakinya untuk melangkah. Arti waliullah adalah orang yang dibimbing oleh Allah, dipilih oleh Allah karena kekasih Allah. Allah tidak rela kalau dia melakukan kemaksiatan. Ada taufik rabbani. Jadi hamba tersebut dijaga. Seperti dikatakan bahasanya dalam muqaddimah kitab Sirajul Talibin, disebutkan kama annal anbiya'a ma'sumun fa innal awliya'a mahfuzun. Kalau para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari dosa, tidak akan berdosa, tapi ketahuilah waliullah dijaga sehingga tidak mudah melakukan dosa, tapi tidak maksum, mahfuz. Maka enggak ada wali melakukan kemaksiatan seenaknya, enggak ada itu wali setan. Wali, ya kalau wali melakukan kemaksiatan bagaimana ini? Enggak ada wali melakukan kemaksiatan, enggak ada. Itu bualannya orang-orang yang pengen mengangkat wali-wali palsu. Enggak ada wali melakukan kemaksiatan. Nah, ini harus dipahami makna ini. Wali adalah menjaga. Kama annal anbiya'a ma'sumun fal awliya mahfudun. Nabi maksum dijaga oleh Allah karena dicintai oleh Allah, dan para kekasih Allah juga dijaga oleh Allah. Sehingga susah melakukan keharaman. Ia melakukan dosa tapi mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berbangga dengan dosa, tidak akan menjadi waliullah. Ini sudah. Kalau ternyata ada orang yang melanggar syariat, dihukum dengan syariat. Kalau masalah ngukumi wali itu urusan Allah, bukan urusanmu. Sehingga ada halaj. Tahu halaj? Halaj adalah orang yang setelah itu dikatakan sebagai waliullah. Karena dia punya kalimat yang maksiat dia. Maksiatnya bukan maksiat seperti zina, lebih gede daripada zina dan seterusnya. Yaitu apa? Menyekutukan Allah. Anal haq. Aku adalah Tuhan Allah. Nah, tapi kok dikatakan wali? Dia waktu mengatakan anal haq, dianggap oleh para ulama kalimat syirik. Karena dianggap sebagai kalimat syirik, dipenggal lehernya. Setelah dipenggal lehernya ada tanda darahnya mengucapkan syahadat, dan darahnya wangi. Sehingga para ulama berhusnudzon. Jadi waktu mengatakan anal haq, dia tenggelam dalam dunia kecintaan kepada Allah. Sehingga yang ia ucapkan anal haq, yang ada hanya Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Anal haq. Ditafsiri setelah itu. Tapi kapan? Setelah dipenggal lehernya baru diakui wali. Maka hari ini kalau ada orang maksiat lalu dikatakan wali, penggal dulu lehernya, kalau baunya wangi baru dianggap wali. Gitu loh, selesai. Jangan dibuka celah-celah ini. Bapaknya wali besar, anaknya pemalas, tidak pernah ngaji, macam-macam melanggar nih. Sama muridnya dikatakan wali, penggal dulu lehernya baru nanti kalau darahnya wangi baru kita anggap wali, kita ziarah kuburnya nanti. Ini syariat, pedang syariat. Memenggal leher itu. Jadi syariat ditegakkan, jangan orang jangan diberi bualan dengan cerita wali ini. Minum minuman keras, ya minuman keras, cambuk dulu. Setelah dicambuk nanti kok ada tanda-tanda, berarti dia wali. Cambuk dulu kalau minuman keras. Wali melanggar Allah, enggak masuk akal wali melanggar Allah bagaimana? Begitu saja majdub. Orang majdub. Majdub itu yang ditarik dirinya kepada Allah sehingga dunia ini tidak dirasa. Ya. Jadi kayak orang di dunia tidak seperti dunia. Ini majdub hakiki. Ada majdub, wali majdub, artinya apa? Dirinya sudah dengan Allah, tapi martabat di dunia dengan manusia dianggap seperti gila. Kita orang majdub seperti gila. Karena apa? Akalnya sudah tidak ada kesadaran. Diajak ngomong nyambung Allah, nyambung Allah. Tapi majdub beneran. Sekarang majdub palsu. Kalau urusan majdub sama duit tok sama perempuan enggak majdub. Ini kan musibah.
Duit 100.000 tahu, 5.000 tahu. Majdub kasih duit, cantik perempuan jelek lah, ini sama lihatnya ini. Majdub ini perempuan lirik begini sama duit seneng Majdub ini. Ini gara-gara bapaknya keburu meninggal belum sempat didik anaknya Majdub. Nah, Majdub, kalau Majdub hakiki ada, ditemukan ada wali Majdub di Jawa Timur, salah satu guru mulia menyatakan ada seorang wali Majdub. Memang betul matanya itu bukan mata maksiat, ngelihat perempuan kayak ngelihat perempuan. Tiba-tiba mukuli perempuan di bokongnya perempuan di pasar, pok pok pok. Tapi bukan karena syahwat kan, pok pok. Tiba-tiba ngasih isyarat perempuan itu sudah lama pengen hamil, besok hamil. Tapi nggak pernah cowal-cowel, nggak pernah hayal syahwat, ini ada. Tiba-tiba di pasar ngebuki bokongnya orang. Secara syariat haram kan? Tapi Majdub, kalau dapat duit kasihkan sama orang. Ayo, yang Majdub palsu ini, duit pilih. Alhamdulillah, Majdub. Hingga pada suatu ketika ada orang jualan di pinggir pak jalan, dipukulin. Mukulin orang kan haram. Ada beberapa orang nggak mau pergi. 7 menit kemudian, 5 menit truk nabrak. Yang nggak mau pergi mati. Ini kan ketabrak truk. Ini Majdub, memang enggak, orangnya enggak aneh, enggak. Ya begitu memang keadaannya. Majdub beneran itu. Majdub dibuat-buat. Memang wali Majdub zaman sekarang ini lebih disenangi daripada wali punya ilmu. Kalau Majdub banyak yang senang, banyak duitnya nanti. Wali Majdub banyak duitnya. Kalau wali lempeng susah cari duit. Ini kan kacau. Duit, ya. Dan berguru bukan kepada wali Majdub. Gurumu bukan wali Majdub. Kalau ada wali Majdub, dia adalah orangnya Majdub, seperti orang makom gila. Orang gila ketahuilah surga itu. Dan dia dengan Allah. Orang gila dari kecil mati masuk surga. Sudah itulah makomnya wali Majdub. Di dunia adalah gila. Adapun masalah kedekatan dengan Allah, itu adalah makom tinggi di hadapan Allah. Sudahlah. Ini yang harus kita tegakkan. Ada. Saya melanggar, sudah selesai, ditegur kalau Anda cinta. Makanya nanti ada husnudzon, dan setelah husnudzon nggak boleh suudzon. Anda husnudzon kepada guru, husnudzon. Tapi kalau guru melakukan keharaman, tidak ada husnudzon lagi. Tapi juga tidak boleh suudzon, ditegur, diingatkan. Nggak ada suudzon di sini. Ingat ya, husnudzon, barangkali. Tahu kan nyata benar-benar melakukan kemaksiatan. Ditanya, ditegur, maka menggunjing tidak berlaku dalam dunia wilayah. Dunia perwalian nggak ada. Sekarang lihat di balik angan-angan, wah dia begini, fitnah begini, fitnah begitu, fitnah begini. Alhamdulillah yang difitnah, yang nasib yang menfitnah ini. Gunjing sana, gunjing sini, nasib yang menggunjing, yang untung yang digunjing. Makanya hati-hati. Apalagi yang digunjing wali beneran, naudzubillah, habislah kita. Nggak ada wali. Wali Majdub bukan untuk kita berguru dengannya. Berguru kepada wali Majdub, diajak Majdub nanti. Kalau berguru dengan ahli ilmu, wali ilmu. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti adalah seorang alim yang punya bapak Mullah Ramadan Al-Buti. Dan beliau dikatakan oleh Sayyid Alwi Al-Maliki bahwasanya abahnya ini adalah waliul ulama, alimul aulia Allah. Walinya para orang alim dan alimnya para wali. Berpegang kepada syariah tegas, ada aneh-aneh. Sekarang semakin aneh semakin tinggi pangkat walinya. Ini kan dunia kocak, sudah dunia kacau. Sehingga orang istiqomah nggak laku. Nah, Ros harus gandeng ini. Sehingga kadang-kadang disetting sedikit aneh biar orang kagum kalau ente wali. Jadi anak kiai harus sedikit aneh-aneh nanti. Kalau ndak aneh ndak cepat jadi wali kan. Nah, ini macam-macam ini. Musibah tidak istiqomah. Ingat jangan suudzon kepada orang lain. Baik itu ada masalah wali Majdub. Majdub adalah diangkat akalnya, dia makomnya seperti orang gila. Tidak wajib melakukan ini itu karena dia orang gila. Adapun masalah kedekatan kepada Allah, itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wali yang hendaknya kita jadikan guru adalah wali. Adapun wali mastur mungkin membantu kita, mungkin ini wali mastur bab lain. Jadi ada wali mastur, wali masyhur yang harus kita hormati, kita muliakan secara lahir. Wali mastur untuk bangun husnudzon kita kepada Allah. Adapun wali Majdub adalah apa? Untuk apa wali Majdub? Ya untuk kembali lagi untuk kita bisa berhusnudzon kepada orang-orang yang akalnya hilang itu. Supaya tidak direndahkan di bangsa manusia. Biasanya kalau punya anak gila itu sudah merasa minder dan sebagainya. Ketahuilah, orang gila enggak punya dosa. Ngelihat haram pun tidak dianggap haram oleh Allah. Kita ini dikit haram sana, haram sini, haram sana, haram sini.
Semoga Allah mengampuni semuanya. Waliullah harus berpegang kepada syariat. Abu Yazid Al-Bistami wali besar. Wali besar sampai dikatakan wali itu kalau dibuka hatinya sudah tidak malu lagi. Karena apa? Lahir batinnya sama. Imam Abu Yazid Al-Bistami mendengar berita tentang seseorang yang disifati kalau dirinya itu wali. Dicari karena rindu. Seorang wali, seorang soleh akan rindu kepada waliullah. Ditunggu di masjidnya lagi melakukan sholat. Keluar dari masjid, buang ludah di tembok masjid, ditinggal. Wa kaifa yu'manu bi asrarillahi ma lam yuhafid ala syara'illah. Gimana akan mendapatkan sir dari Allah? Syariat zahir saja tidak dijaga. Enggak ada wali melanggar syariat zahir. Enggak ada wali. Siapapun dia, itu wali palsu. Selesai. Jangan diracuni orang untuk mempercayai wali-wali palsu. Kalau sudah melanggar syariat, penggal lehernya dulu. Kalau darahnya wangi, menulis dari Allah, baru kita anggap wali. Ini harus kita tegakkan. Ini wali-wali, kewalian semacam ini. Coba biasanya lihat. Kalau sudah senang yang wali-wali yang aneh itu, lihat obrolannya runcing, ngobrolan sampai jam pagi, tahajudnya mana. Ini mah obrolannya ngaco-ngaco. Ada gonjingan, ada ini. Biasanya wali-wali palsu itu ceritanya aneh-aneh, tidak membangun ilmu, tidak mendidik orang. Mungkin melihat orang melanggar syariat pun diam saja, nggak ada semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Karena wali palsu. Semoga Allah menjadikan kita semua wali tersembunyi. Kalau Allah menjadikan wali kepada kita, wali tersembunyi, agar tidak menjadi fitnah untuk anak-anak, ya. Semoga disembunyikan wali tersembunyi. Kalau sudah wali masyhur, anaknya kena fitnah. Anaknya wali, merasa anaknya wali, nggak mau dididik akhirnya. Semoga disembunyikan. Jadi wali tersembunyi. Nggak usah punya keramat-keramat terlihat sudah. Keramat kita adalah nanti inda Rabbil Alamin. Keramat kita adalah nanti inda Rasulillah. Sudah. Di dunia sudah wajar saja semacam ini, rajin ngaji, belajar. Mau pergi ya pakai sepeda, nyebrang laut ya pakai kapal, mau ke sawah ya sudahlah. Kalau mau sujud di dekat Ka'bah sana ya naik pesawat dulu, nggak usah yang aneh-aneh melipat bumi dan sebagainya. Sudah. Nggak usah diketahui orang kalau punya keramat. Agar apa? Aman buat kita dan aman buat anak kita. Kadang jadi fitnah buat anak-anak. Sehingga selalu kana abi wa kana jiddi. Oh, abahku punya keramat, jidku punya keramat, abahku punya keramat, kakek punya keramat. Iya, abah ente sama kakek ente. Nanti selalu sibuk dengan keramat jiddi wa abi. Abi wa kana jiddi wa kana abi wa kana jiddi. Abi bapak dan entenya. Hanya berbangga sana sini dengan bangga dengan dia anaknya si fulan. Fitnah berarti keramat abahnya untuk anaknya. Jadi fitnah. Semoga Allah menjadikan kita semua wali mastur, supaya tidak jadi fitnah untuk siapapun. Allahu a'lam bishawab.